John Hitler menegaskan bahwa pertanyaannya sekarang bukan pada berapa orang yang akan mengalami status useless class itu. Tetapi pertanyaannya adalah kapan kiranya posisi saya ini akan digantikan oleh artificial intelligence itu. Jadi menurut survei yang dilakukan oleh John Hitler itu bahwa 47% keseluruhan lapangan pekerjaan di Amerika dalam 1 atau 2 dekade mendatang akan digantikan oleh artificial intelligence. Nah, itu berarti resikonya sangat besar sekali, terutama komputerisasi ini akan mengambil alih semuanya. Nah, tugas-tugas yang dilakukan manusia secara manual. Nah, kemudian ada yang disebut oleh John Hitler itu sebagai the antidote of useless class. Jadi kita harus mencari antidote dari useless class ini. Caranya adalah bagaimana kita kreatif. Kreatif dalam artian bahwa keseluruhan apa yang kita miliki secara tradisional hari ini dalam bentuk skill, dalam bentuk performance, itu harus di-upgrade. Kemudian mencari talent-talent baru yang bersifat unik, yang tidak semua orang bisa memilikinya. Nah, inilah tantangan kita ke depan, bagaimana melakukan upaya-upaya antidote itu sehingga kita atau generasi-generasi milenial hari ini tidak menjadi generasi yang useless pada saat bonus demografi di tahun 2030 dan beyond memasuki era di Indonesia atau masyarakat 5.0. Nah, sebelumnya saya ingin kasih pengantar bahwa Profesor Sunyoto Usman ini adalah dosen di sosiologi, jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Beliau menamatkan pendidikan PhD di Flinders University Australia tahun 1991. Kemudian S2-nya beliau selesaikan tahun 86 di University of Gulf, Kanada. Kemudian S1-nya di Universitas Gadjah Mada tahun 1974. Ini afiliasi profesional beliau ini banyak sekali. Kalau saya bacakan satu-satu mungkin sampai jam 3 sore ini Prof baru selesai. Itu begitu banyak listnya ini. Jadi hanya beberapa yang saya sebutkan. Beliau juga menjadi anggota dari ISIA, Ikatan Sosiologi Indonesia. Kemudian beliau menjadi anggota dari Komisi Pendidikan Republik Indonesia. Kemudian juga menjadi anggota dari Indonesian Association for Social Sciences. Kemudian beliau banyak sekali menjadi task team leader untuk program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Beliau juga pernah menjadi dekan di FISIP Universitas Gadjah Mada. Bahkan beliau juga pernah menjadi direktur pasca sarjana dan banyak lagi yang saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Kemudian beliau juga menerbitkan begitu banyak buku. Ini ada buku tentang Malioboro. Ini kalau bicara Malioboro ini Prof, ini kita tiba-tiba kangen Yogyakarta. Nah, beliau menulis buku tentang Malioboro itu tahun 2005. Kemudian ada Community Development and Empowerment. Itu pustaka pelajar tahun 2004. Kemudian juga ada Essays in Social Change. Kemudian ada juga Path to Social Change dan Politics of Food. Dan banyak lagi buku yang beliau terbitkan. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih banyak Prof sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita berikan kesempatan untuk Prof untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami silakan Prof. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya itu sebetulnya pernah jadi warga Makassar. Oh iya. Tahun 77 saya 1 tahun jadi penduduk Makassar. Waktu itu di Unhas ada namanya Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Oh iya. Ya, nah saya salah satu pesertanya itu. Yang saya kenal di FISIP itu Pak Paimbonan. Di mana itu orang itu Pak Paimbonan?
Sudah almarhum, Prof. Sudah almarhum ya. Iya, Prof. Lalu siapa itu yang pernah jadi bupati Prof Andi Lolo, Bupati Toraja. Prof Andi Lolo. Iya. Ya. Andi Lolo ya. Ya. Andi Lolo. Ya. Ya banyak lah. Saya lupa saya. Saya terima kasih sekali. Sekarang ingatan saya itu kembali ini 35 tahun yang lalu ya, ingat waktu masih ada di Makassar. Baik, tadi sudah diberi introduksi tentang Society 5.0 atau kadang-kadang disebut Industri 5.0. Nah, memang jadi fenomena yang sangat menarik, sangat populer gitu. Tapi kita harus hati-hati ya, karena itu bisa bias barat, bias ekonomi gitu ya. Tadi bias pertahanan, karena masih banyak hal-hal yang nanti tidak bisa digantikan oleh teknologi. Sebagai orang Muslim, saya haji misalnya, itu nggak bisa. Itu haji itu Arafah, jadi Anda harus datang ke Arafah baru sah jadi haji. Teknologi bisa kita pergi ke sana, cuma itu tidak bisa digantikan YouTube Arafah gitu, nggak bisa itu. Baiklah, saya coba akan diskusikan masalah ini. Jadi gimana ini? Saya share ya. Ya, silakan share Prof. Screen ya. Ya, Prof. Share screen. Apakah bisa dilihat ini? Bisa, Prof. Bisa. Bisa ya? Ya, Prof. Jadi beberapa topik yang saya diskusikan nanti ada bagaimana ini tipologi generasi ini, lalu Society 4.0, Society 5.0, dan lalu tantangannya gimana itu, peluangnya gimana. Ini sebenarnya topik yang tidak mudah untuk diurai ya, tapi saya coba kita belajar bersama aja. Ya. Jadi kalau dilihat generasi itu, nah generasi milenial sebenarnya lebih pada kategori kependudukan ya. Mungkin karena Pak Akhir ini ahli population studies, jadi menarik lalu ada generasi. Karena ada yang disebut generasi boomer, karena itu ada boom kelahiran sampai 64. Ada generasi X, ada generasi milenial. Generasi milenial itu 77 sampai 95. Lalu generasi Z itu selanjutnya sampai 2010, dan 2010 itu belum teridentifikasi. Nah, ini beberapa literatur menyebut karakteristiknya secara umum itu beda generasi-generasi. Ya, generasi boomer punya karakteristik sendiri, generasi X ada karakteristik sendiri, generasi milenial dan seterusnya. Nah, generasi milenial itu biasanya dikategorikan Saya sudah share ini, Prof. Saya share ininya, Prof. Share ya. Oke. Udah, Prof ya. Okay. Udah kelihatan, Prof? Sudah ya? Ya, silakan Prof ya, silakan. Ini masih kelihatan? Enggak, saya sudah share, Prof. Yang saya share kelihatan, Prof ya. Yang ini. Ini? Kelihatan, Prof. Kelihatan. Ya? Oke, kelihatan ya. Ya, next kalau begitu. Next. Nah, ini kategori. Nah, ini adalah gambaran bagaimana generasi 4.0 dan 5.0 itu ya. Nah, di atas itu ada saya deskripsikan sedikit, itu kelahiran dari generasi Society 5.0 itu. Dulu Perdana Menteri Jepang mengedepankan kira-kira jangan kita dijajah oleh teknologi,
Ya. tapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk kemanusiaan. Nah, kalau dipetakan itu seperti itu. Jadi tipe idealnya generasi milenial itu, maksud saya, generasi Society 5.0 itu menggeser dari profitability ke humanity. Jadi pada Society 5.1 itu pertanian gitu ya. Terus digeser ke industri, geser ke informasi, dan kelak ini belum. Kelak akan lahir sebuah generasi yang disebut super smart gitu. Yang Anda bayangkan tadi mungkin ada mobil jalan sendiri dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu maksudnya untuk menolong kemanusiaan ini. Karena pada generasi 4.0 itu terjadi eksploitasi yang luar biasa itu, yang pada ICT. Next. Nah, kalau digambarkan itu ke sana, ada Society 1.0 itu hunting and gathering ya, hunter-gatherers. Lalu ada revolusi pertanian ketika masyarakat mulai menetap, itu Society 2.0, Industry 2.0, itu agriculture. Lalu ada industri ini revolusi industri, dan kelahiran teori sosiologi itu di sini sebenarnya. Ketika ada revolusi industri di Eropa Barat. Jadi teori-teori Karl Marx, Durkheim, Weber, dan kawan-kawannya itu berada di yang merah itu. Nah, kemudian terjadi Society 4.0, ini kita ini sekarang. Generasi Information Society ini, ada revolusi baru. Nah, seharusnya sosiologi harus bisa melahirkan teori-teori baru di sini gitu. Karena ini sudah kelahiran sebuah revolusi yang berbeda lagi. Kalau Anda belajar Karl Marx, Emil Durkheim, Weber itu Anda sedang belajar pada Society 3.0 sebenarnya. Ya. Next. Nah, ini gambarannya. Gambarannya itu kalau diberi contoh sederhana, pada Society 2.0 agriculture itu kayak perkebunan kopi ya. Perkebunan kopi, orang menanam, mencari bibit kopi yang unggul gitu. Nah, pada Society 3.0 itu mulai industri kopi. Bisa mulainya industri rumah tangga sampai industri besar. Ya, jadi dari perkebunan kopi menjadi industri kopi, dan Society 3.0 itu sudah pabrik kopi. Nah, sekarang itu sudah wacana kopi. Ya. Starbucks gitu. Kalau Anda ke mall, ke Starbucks, itu sebenarnya yang dia jual bukan kopinya, tapi wacana tentang kopi itu. Nah, sekarang bisa kita lihat itu ya. Siapa yang untung, siapa yang buntung ini. Yang untung ya yang bisa masuk pada Society 4.0 itu, karena satu gelas kopi bisa di atas 15.000, berapa itu kalau pergi ke Starbucks itu. Nah, Anda bayangkan itu berapa gram perkebunan kopi. Masih nanam, nguliti. Nah, 1 kilo kopi bisa Anda tanya itu berapa harganya. Jadi sebenarnya inilah sociological adalah sebuah perkembangan masyarakat, dan tadi diberi introduksi kita akan menuju pada Society 5.0, robotik gitu ya. Tapi ini sebenarnya ingin menggabungkan antara profitability pada industri pada wacana kopi dengan humanity, dengan apa namanya yang lebih humanis lah, lebih humanis untuk membantu masyarakat itu. Nah, tapi tantangannya tidak ringan karena kemudian terjadi bagaimana nih, terjadi eksploitasi baru, terjadi fungsi baru. Next. Nah, ini pada generasi
industri 4.0 itu terjadi perubahan nih. Ya. Dan pada finansial ya, dari bank sekarang ke fintech ya, financial technology itu. Anda bisa utang tanpa harus mengisi formulir dan sebagainya. Transportasi itu sudah tidak perlu menunggu taksi atau ke terminal gitu ya, tapi sudah Gojek, sudah Grab ya. Department store ini mahasiswi ini sangat paham ini dengan belanja online ini ya. Travel agent, televisi sekarang sudah online ya, sudah tidak mau melihat TVRI tapi sudah ke YouTube. Inilah perkembangan industri informasi itu ya. Society 4.0 itu ya. Nah, saya seminar tidak usah pergi ke Makassar gitu. Ya. Tapi saya cukup dari rumah saya sekarang gitu. Ya, Anda juga begitu. Nah, ini perkembangan luar biasa. Luar biasa. Anda bisa bayangkan bagaimana nih nasib petani kopi itu tadi yang harus disibukkan dengan cuaca, harus macam-macam itu, harus dengan benih unggul, penyakit kopi ya. Kalah dengan Starbucks ya. Next. Ya, berikutnya Pak. Nah, ini bayangan orang sudah akar dari masyarakat itu sudah tercerabut. Ya. Basisnya itu sudah infrastruktur, teknologi, informasi dan komunikasi. Seolah-olah hidupnya itu sudah ke sana. Ya, kalau dulu ada nyawa kedua itu listrik katanya. Sekarang sudah nyawa keduanya sudah internet gitu ya, sudah wifi. Nah, ini satu bentuk luar biasa masyarakat baru dan sebetulnya mengundang banyak teori-teori baru tentang sosiologi ya. Sekarang berkembang teori sosiologi community digital society itu, teori virtual community itu yang betul-betul bentuk baru masyarakat. Ya. Studi-studi tentang online offline gitu. Studi tentang demokrasi politik, studi tentang cybercrime ya. Studi tentang prostitusi online. Nah, ini tantangan kita, seharusnya pakar sosiologi sudah harus ke sana gitu, menekuni persoalan itu, karena itulah sebuah revolusi yang luar biasa setelah revolusi industri pada beberapa abad yang lalu. Next. Nah, pada masyarakat ini itu sangat beda. Ini ada namanya mediated computer, ya. Komunikasinya itu langsung, ada direct communication, banyak orang. Jadi kalau saya kuliah di kelas itu saya dengan banyak orang. Tapi kalau saya di wifi, di internet itu banyak orang ke banyak orang itu, many to many. Dalam satu time frame waktu. Ya. Dan ini terbuka menembus batas geografis, batas administratif. Saya bisa kuliah dengan gampang. Teman-teman di Makassar gitu, saya tidak usah datang. Dan ini semuanya ada sebuah pencet itunya Prof. Prof Sunyoto di unmute Prof, unmute. Nggak kedengaran Prof suaranya. Iya. Maaf. Iya. Ya. Jadi
pacaran itu atau nikah sudah tidak lagi harus lamaran, harus dekat gitu ya. Ini kan bisa jarak jauh lalu. Jadi konsep-konsep pertemanan, konsep-konsep kinship itu sudah berubah gitu ya. Inilah satu bentuk masyarakat baru itu ya. Ada dimediasi oleh komputer, prosesnya terbuka langsung dengan aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam ya. Jadi kita hampir setiap waktu memperoleh bentuk aplikasi baru. Next. Berikutnya, Pak. Ya. Nah, di mana sekarang society 5.0 itu ya? Nah, ini yang kiri itu kita sekarang cyberspace. Ya, tadi yang mediated computer, wifi itu yang biru-biru itu. Ya. Nah, ekosistem society 5.0 itu nanti gabung dengan yang merah itu. Gabung dengan fisik. Ya. Jadi tidak hanya informasi internet, edited computer, tapi real. Tadi disebut nanti ada mobil yang bisa jalan sendiri, yang sekarang sebenarnya sudah. Kalau Anda naik kereta api bandara itu sudah tidak ada masinisnya itu. Itu otomatis saja berhenti di sini. Ya, itu sudah enggak ketahuan. Itu sudah dikendalikan oleh komputer. Jadi bagaimana kemudian yang cyberspace ini ketemu dengan yang physical space. Ya ini 5.0 itu seperti itu. Nah, ini yang paling kanan itu saya gambarkan. Sekarang itu terjadi namanya kapitalisme informasi. Siapa yang memiliki informasi itu bisa melakukan monopoli, manipulasi, dan bahkan eksploitasi. Jadi orang yang bisa mengatur informasi tentang transportasi sekarang sudah punya jajahan banyak itu. Ya, Grab itu lalu jadi patronnya ojek, jadi patronnya restoran online, ya. Padahal itu risikonya tinggi sekali kalau Anda jadi supir di ojek itu. Pertama, sepeda motor itu tidak boleh untuk transport umum karena itu bahaya sekali. Yang kedua, itu sopirnya juga tidak ada drivernya itu juga tidak ada asuransi. Kalau tidak bekerja tidak bayar. Ini ada sebetulnya terjadi relasi-relasi baru yang kalau diteliti ada eksploitasi yang cukup signifikan. Saya kira teman-teman di Jogja di sosiologi UGM sudah banyak melakukan itu. Kelahiran dari kapitalisme informasi ini justru ada satu monopoli, manipulasi, ada eksploitasi baru yang lebih kejam gitu ya. Next. Nah, ini karena semuanya jadi digitalizing ya. Jadi semua program lalu gandeng gitu. Ya. Sekarang restoran itu sudah gandeng dengan transport dengan oleh Grab atau oleh Gojek, nanti gandeng dengan Telkom, gandeng dengan macam-macam itu ya. Nah, jadi sudah tidak bisa lagi buka warung menunggu pembeli. Ya kalau dulu saya suka makan apa itu pisang ngepek. Pisang hijau, Bro. Pisang hijau. Pisang ngepek. Pisang ngepek ya. Pisang ngepek ya. Pisang ngepek, waduh saya jadi kangen dengan pisang ngepek. Ya kalau saya dulu jalan-jalan makan pisang ngepek atau makan palu butung gitu,
Ya. Ini sudah nggak bisa. Ya kalah. Kalau telepon bisa hidup itu kalah dengan yang punya jaringan seperti ini. Ya, inilah satu bentuk sosiologi ekonomi baru yang memanfaatkan banyak energi, banyak resources menjadi satu entitas. Nah, siapa yang tidak bergabung pada entitas itu ya tidak punya daya saing. Nah, ini bisa dibayangkan seorang jual soto Makassar misalnya itu bisa online, Gojek, bisa lewat Shopee, ya, bisa lewat YouTube dan seterusnya. Banknya tidak usah datang ke sana, dari satu aplikasi sudah bisa mewadahi ini semua. Nah, inilah pada 4.0. Karena kalau tidak dihati-hati itu Perdana Menteri di Jepang nanti 5.0 menjadi lebih banyak eksploitasi gitu. Nah, itu sebenarnya 5.0 itu kesadaran bahwa di 4.0 terjadi monopoli, manipulasi dan eksploitasi. Selanjutnya silakan. Nah, apa yang dibutuhkan itu sebetulnya data, ya. Jadi semuanya itu bekerja dengan data. Ya. Jadi sekarang ahli-ahli IT yang memfasilitasi Gojek, Grab itu dibayar mahal. Karena dia ketika membuat diskon, ketika menjual barang, ketika membuat akses, tidak hanya soal teknologi, tapi dia harus belajar bagaimana kebiasaan masyarakat, ya. Kapan itu ada diskon. Ya, biasanya kan orang Indonesia sukanya nunggu diskon, kan ya. Apa yang didiskon itu semua dipelajari. Nah, sekarang memanfaatkan big data, ya. Data itu dianalisis. Ini gimana nih sebenarnya masyarakat kita ini? Kalau konflik di mana posisi letak konflik? Ya. Nah, jangan lupa gerakan-gerakan terorisme itu sudah menggunakan itu. Dan ini kejar-kejaran dengan polisi. Kalau polisi tidak tahu, kalau polisi hanya bisa nilang aja, udah nggak bisa nangkap itu. Ini sudah semakin canggih. Cybercrime sudah luar biasa memanfaatkan akun gitu ya. Jadi seharusnya riset kita, ya, skripsi kita, tesis kita, disertasi kita sudah menggeser ke sana, ya. Jangan hanya tesisnya jangan hanya Weber aja. Itu sudah nggak bisa lagi itu bergesernya 2.0 ke 3.0. Ini sekarang udah mau ke 4.0 ke 5.0. Tesisnya nggak bisa lagi itu, nggak belajar apa-apa kita, ya. Nah, dulu ada tamu dosen sosiolog dari Jerman, saya undang di kelas saya diskusi tentang teori. Ada mahasiswa yang tanya, katanya saya ingin studi tentang the Protestant ethic and the spirit of capitalism. Di Indonesia itu seperti apa? Ditanya, itu kamu diinspirasi apa? Itu bukunya Max Weber yang sangat terkenal. Ya bilang itu, lupakanlah itu. Pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi Jerman itu, kata beliau, itu tidak lagi etika Protestan, itu sudah peran perempuan katanya. Laki-laki kalah perang dan kemudian terjadi perempuan pada kegiatan ekonomi. Jadi kalau kita masih Weber saja oleh dosen ini, oleh tamu saya ini dianggap kamu belajar patung katanya, nggak ada apa-apanya. Ya, sudah tidak bisa mempelajari bagaimana masyarakat sekarang ini. Nah, ini saya beri warna merah data, ya. Nah, kalau jujur diakui, kita itu kadang-kadang nggak concern pada data. Itu kita mengabaikan data.
penelitian baru, data baru, sudah disimpan lagi, penelitian baru, data baru gitu ya. Tidak ada gunanya. Dan coba saya mudah-mudahan tidak terjadi di Unhas ya, tapi di universitas lain terjadi skripsi, tesis, disertasi itu disimpan di perpustakaan. Ya, beberapa orang aja yang baca. Ya, nah, maaf ini saya sekarang jadi jadi pengelola program S3 di PTS gitu ya. Itu saya dorong rektornya untuk kalau program doktor nggak usah disertasi. Gimana itu? Nggak nulis jurnal aja. Kalau disertasi nggak ada yang baca. Kalau jurnal kandidat doktor nulis 2 jurnal internasional itu luar biasa dampaknya. Dibaca secara internasional dan dievaluasi oleh redaksi yang sangat kompeten ya kualifikasi itu. Jadi lupakan itu lagi. Tesis dicetak tebal, disertasi yang berbobot sampai 400-500 halaman itu sudah hanya buang kertas saja. Jadikan jurnal 1, 2, 3 jurnal disulam jadi 1, kemudian dapat dinikmati oleh orang seluruh dunia gitu. Jadi harus ada breakthrough ya. Harus ada revolusi di perguruan tinggi. Ya, kalau tidak di lainnya di sosiologi lah. Di sosiologi harus ada revolusi. Ya, ini gimana ini kalau tidak hasil-hasil karya ilmiawan tidak dapat dinikmati oleh banyak orang. Apalagi kalau pemerintahan nggak mau, pemerintahannya ya gitu-gitu aja. Ya, ada good governance, tapi ada juga good corrupt governance. Korupsi menurut governance, tapi korupsi yang di governance kan. Ya, belum lagi plagiarisme luar biasa. Saya sudah dikirimi artikel itu sudah ada joki menulis disertasi. Ini kan sudah rusak dunia akademik kita. Ya. Kelasnya bukan hanya kelas jauh, tapi sudah kelas jauh sekali. Ya. Nah, lama saya tidak sepakat dengan cara itu karena itu adalah merusak iklim akademik. Ya. Lalu gimana Pak kalau nanti penghasilan dosen jadi kecil kalau tidak ada kelas jarak jauh. Ya kalau ingin kaya jangan jadi dosen. Jadi jualan es balok buntung aja. Atau jualan kelapa aja nanti kaya. Kalau ingin jadi dosen ya tidak bisa. Kalau jadi ilmiawan ya ini risikonya. Gitu. Sejak awal harus sudah disadari bahwa kita bukan pada dunia seperti itu. Jadi data. Saatnya kita harus menghimpun data sebaik-baiknya, diberi pelajaran mahasiswa, dosen, untuk bagaimana menganalisis data, bermacam-macam data ini, ya skala datanya, sumber datanya bermacam-macam. Ya, sekarang dengan Google kita sudah bisa survei online. Nah, tahun lalu saya dapat pekerjaan dari PLN itu tentang EV charger, jadi charging elektronik gitu ya, untuk akan 2024 itu akan digiatkan itu ya chargingnya. Nah, mereka bertanya sosiologinya gimana Pak? Nah, salah satu objek studi saya itu Sulawesi Selatan, Makassar, tapi Anda nggak tahu itu. Anda nggak, saya nggak usah pergi ke Makassar, sudah saya jelajahi. Ya, karena dengan data potensi desa, itu seluruh Makassar kita jangkau. Ya. Jadi pentingnya data. Nah, saya kira saya encourage supaya ke depan kita harus lalu memanfaatkan data. Next. Nah, nanti akan terjadi semakin begini. Akses resources semakin terbuka, pelayanan semakin
variasi, opportunity semakin kompetisi gitu ya. Nah, siapa yang tidak bisa menyesuaikan ini itu kapasitas adaptifnya rendah, kalah. Ya. Kalau ada seorang dosen tidak bisa lagi seminar dengan webinar, ya nggak akan diundang oleh Unhas gitu ya. Karena nggak bisa lagi, ini harus bisa itu, harus punya adaptive capacity. Mahasiswa juga begitu, harus punya adaptive capacity, harus punya kemampuan untuk mengadaptasi resources yang semakin merajalela ini, services yang makin kompleks, opportunities yang kompetisinya semakin kuat gitu ya. Next. Nah, mari kita lihat peluang tantangan. Nah, sekarang ini dengan ojek online, dengan cleaning service, dengan part-time ya, itu lahir apa yang disebut dengan prekariat. Jadi orang yang memiskinkan dirinya sendiri sebetulnya. Nanti kalau ada waktu dicari di e-books, judulnya prekariat. Gitu. Ya, jadi orang-orang yang memiskinkan dirinya sendiri. Jadi sarjana S1, S2, jadi tukang ojek gitu. Ya. Ya, karena kemudian tadi dijajah oleh sistem informasi itu. Nah, padahal kita dengar juga di banyak informasi di YouTube ada orang-orang yang memanfaatkan IT itu untuk buat program-program gitu ya. Nah, inilah nanti apa namanya dunia for society 4.0 itu terjadi seperti ini. Ya. Nah, persaingan semakin ketat. Bisnis semakin luar biasa. Ya. Sekarang semua bisa online. Ya, saya butuh kelapa hijau, pisang aja di Jogja saya bisa online ke pasar tradisional. Ya. Nah, ini belum lagi seperti KFC, Pizza Hut gitu ya. Nah, ini bisnis transnasional. Nah, mahasiswa saya sering saya tanya, ayam-ayam KFC itu dipelihara di mana sih? Maksudnya Pak, enggak ya, memelihara nyawan ayam di mana? Ya di Sleman Pak. Siapa yang memelihara? Ya orang Sleman Pak. Jualnya di mana? Di Sleman juga Pak, di mall supermarket Sleman. Yang beli siapa? Orang Sleman Pak, dosen-dosen UGM itu kan. Kalau ulang tahun anaknya kan di Sleman, KFC. Yang untung siapa? KFC, orang Amerika. Jadi bagaimana kemudian transnational practices business itu sudah mengeksploitasi kita luar biasa. Ya, ada brand smarting, ada branded yang dia jual, kita yang terus sengsara gitu, sampahnya dibuang di Sleman, yang beli orang Sleman, yang jaga orang Sleman, yang goreng orang Sleman, mereka yang dapat keuntungan. Nah, inilah satu sistem relasi-relasi ekonomi, relasi-relasi bisnis yang harus kita antisipasi. Nah, sebab kalau tidak ya ini penjajahan bentuk baru semakin merajalela. Next. Silakan Pak. Nah, ini tadi saya katakan prekariat ini semakin rentan. Masyarakat semakin rentan. Ya, jadi prekariat ini ya dia bekerja kontrak aja. Dia alih dayanya outsourcing saja. Hanya internship aja, freelance gitu, part time ya. Yang semuanya itu tidak ada kepastian. Ya, tidak ada kepastian. Nah, inilah kemudian IT itu bisa menambah jumlah prekariat ini, membesarkan jumlah prekariat ini. Bukan orang miskin karena eksploitasi dari orang-orang miskin yang memiskinkan dirinya sendiri, gitu. Ya. Karena ada fasilitas yang memungkinkan mereka jadi miskin. Mereka mungkin tidak merasa terjajah tukang ojek itu. Ketika ditanya apakah kalau ada kecelakaan yang tanggung oleh juragan Anda atau oleh Grab, enggak. Kalau Anda sakit, adakah asuransi? Enggak.
tapi saya senang Pak. Gitu. Nah inilah dia memiskinkan dirinya sendiri. Itu. Risikonya terlalu besar, tapi senang. Gitu. Ya. Next. Silakan. Nah ini siapa yang bekerja di sana? Yang bekerja di Gojek, Grab itu pemilik modal besar. Ya. Ya, termasuk GoPay, Oppo itu milik mereka. Ya, total pendanaannya itu miliar. Nah, inilah yang kemudian tadi itu tidak merasa dijajah karena penjajahnya mungkin tetangga kita sendiri gitu. Tapi justru eksploitasinya lebih besar. Ini kemudian kesadaran Perdana Menteri Jepang itu untuk memanfaatkan IT untuk lebih humanity ya, lebih jangan mencari keuntungan tapi lebih kemanusiaan. Next. Nah ini juga begitu. Traveloka, Tiket.com itu pemilik modal besar yang bergerak di sana. Ya, ada Dana, ada GoPay, ada GoPay, ada Oppo, nah, Shopee. Nah, kalau Anda punya uang di Shopee, taruhlah misalnya 200.000, itu pertanyaan saya kalau Shopee-nya itu tutup, Anda nuntut di mana? Misalnya Shopee sekarang pilot, saya mau minta uang saya, di mana mintanya? Ya hilang gitu ya. Jadi rentan sebetulnya. Peraturan sudah dibuat, tapi mereka punya celah-celah yang tetap kemudian melakukan eksploitasi. Next. Nah, pada network itu lebih sederhana, KFC tadi. Jadi ayamnya dipelihara di Sleman, oleh orang Sleman, dijual di Sleman, itu masih network biasa. Lalu sudah mulai masuk yang lebih kompleks dengan IT. Dan nanti dengan network internal itu sudah lebih kompleks lagi. Ya. KFC nanti sudah bekerja dengan bermacam-macam. OVO sudah Shopee sudah gandeng dengan GoPay gitu ya, Gojek gitu ya. Jadi nanti itu semakin kompleks ke depan. Ya. Tidak hanya jaringan yang saya contohkan tadi, tapi sudah ke sana itu. Nanti Anda tidak bisa beli makanan tanpa lewat internet, lewat GoPay, lewat Shopee gitu. Ya. Bahkan kalau lewat Shopee harganya lebih murah. Ya, sehingga orang distimulan ke sana daripada pergi ke mall. Nah inilah jaringan itu yang kemudian sosiologi punya punya kompetensi, punya tugas untuk mempelajari relasi-relasi yang semakin kompleks. Ya, jadi relasinya sudah bukan lagi face to face, tapi sudah relasi-relasi yang memanfaatkan jaringan yang lebih kompleks. Next. Nah ini eksploitasi itu digambarkan jadi kesengsaraannya itu menjadi berputar nanti ya dari prekariat sini dan seterusnya itu kemudian nanti semakin berputar ke sana dan mungkin terjadi kemiskinan masif yang pelan-pelan itu ya. Nah inilah ide industrial 5.0 atau society 5.0 itu hendaknya jangan terjadi seperti ini. Sekarang bagaimana menghubungkan yang cyber dengan yang physical space itu menjadi lebih harmoni. Ya. Nah, sosiologi punya tugas yang penting untuk menjembatani relasi bentuk sosial baru. Next. Nah, saya kira ya terus. Nah, saya kira sudah cukup. Kita bisa teruskan dengan diskusi. Minta maaf kalau ada kurang jelas. Apakah Pak Tahir sudah
join. Tadi sudah, Prof. Prof. Tahir ya. Ya. Halo, Ya. Prof. Tahir. Ini saya memundangi undangan Anda ini, Prof. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Prof. Sunyoto. Ya. Terima kasih, Prof. Sunyoto. Ada tambahan pengantar, Prof. Tahir. Silakan, Prof. Tabe. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini karena terlambat masuk, ada tadi sedikit kesibukan kecil. Tapi kita telah menikmati sebegitu jauh ya apa yang telah disajikan oleh sahabat saya yang mulia Bapak Profesor Sunyoto Usman yang pada siang hari ini telah memberikan kita satu santapan ilmiah ya, yang sangat komprehensif tentang society 5.0. Insyaallah ya itu akan menjadi bahan kajian yang akan berkelanjutan, berkepanjangan di program studi kita nanti apa yang beliau kemukakan. Tapi satu hal yang saya sangat tadi itu tangkap ya, sebagai satu substansi yang sangat penting bahwa memasuki society 5.0 ini satu hal yang mutlak harus dimiliki dan diperkuat oleh warga masyarakat itu adalah adaptive capacity-nya ya, adaptive capacity terhadap resources yang terjadi, yang terbuka, service yang banyak semakin beragam dan juga peluang-peluang yang semakin terbuka di mana-mana. Nah, itu sangat menjadi substansi yang sangat penting kita nanti kembangkan ya dalam berbagai macam kajian-kajian dan itu menjadi sangat sosiologis sebetulnya karena adaptive capacity sebetulnya itu ya kalau kita tarik ke belakang kan itu juga menjadi salah satu functional prerequisite yang diajarkan oleh Talcott Passion ya mengenai upgrading adaptive capacity. Bagaimana warga masyarakat, bagaimana keluarga harus mampu meningkatkan kemampuan adaptasinya terhadap tuntutan lingkungannya. Nah, itu yang sekarang. Dan ini kalau kita memang apa yang dikemukakan tadi Prof. Sunyoto itu menjadi sangat relevan dengan fakta-fakta yang kita bisa rasakan, alami, dan saksikan di tengah-tengah kita sekarang ini. Masuklah di pasar-pasar tradisional, ya. Para penjual kita menjual barang macam-macam, para pengunjung membeli barang macam-macam, tetapi apa yang dibeli itu buatan Cina, buatan dari segala macam. Buatan Indonesianya mana? Itu jarang sekali ya. Oke. Jadi kalau itu dikaitkan misalnya 4.0 ya, 5.0 itu tadi memang ada nanti paradoksnya dengan berbagai hal yang kita cita-citakan untuk membangun suatu masyarakat Indonesia yang berasaskan ekonomi Pancasila ya, sosial ekonomi Pancasila dengan keadilan sosial yang kita maksud. Nah, tetapi saya ingin sedikit share beberapa menit ya mengenai apa yang barangkali belum saya buat. Ya, saya kira tidak perlu karena waktu kita ini sangat terbatas, tapi sekali lagi saya merasa sangat bergembira tadi Prof. Sunyoto telah memberikan kepada kita satu uraian yang sangat komprehensif tentang ini. Dan memang ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali kalau kita lihat dari kajian sosiologi yang memang sasarannya kepada bagaimana kita membedah ini struktur dan relasi sosial di tengah masyarakat yang mengalami dinamika yang begitu yang begitu berkembang secara cepat dari masa ke masa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Tadi beliau sudah mengungkapkan bagaimana proses peralihan dari revolusi 2.0 ke 3.0 ke 4.0 dan menghadapi 5.0 sekarang ini di mana yang sangat menjadi inti di sini adalah satu perubahan perilaku sosial ekonomi masyarakat yang sangat penting kita pahami dengan sumber-sumber yang juga tadi katakan adalah big data. Nah, satu hal yang perlu juga saya ingin tambahkan sedikit bahwa perilaku sosial masyarakat kita sekarang ini terutama generasi milenial ya yang kalau kita lihat dari segi struktur demografi itu memang sekitar 60% sebetulnya dari porsi penduduk kita yang 270 juta di Indonesia ini adalah generasi milenial itu yang kelahiran antara 80-an sampai 90-an dan seterusnya ya. Itulah yang menjadi sebetulnya objek kajian yang berkaitan dengan masalah industrial society 5.0 ini. Di mana seperti kita pahami bahwa ada perubahan perilaku yang sangat esensial daripada generasi milenial kita ini
Karena itu dipengaruhi tadi oleh faktor ini, perkembangan teknologi komunikasi, sehingga melahirkan suatu pola kepercayaan baru yang kita kenal selama ini dengan post-truth, ya, post-truth pasca kebenaran, di mana generasi muda kita sekarang ini yang disembur dengan berbagai macam resource, informasi yang sangat banyak sekali ini sekarang dengan adanya digitalisasi itu menjadi hanya membenarkan apa yang dipercayai, tidak lagi mempercayai apa yang benar. Itu kan begitu, karena mereka sudah dijajah oleh teknologi komunikasi. Jadi apa yang mereka percayai dan itu merupakan hasil daripada akumulasi barangkali aksesnya terhadap media-media sosial. Nah, itu yang dibenarkan. Padahal sebetulnya ya intinya kalau kita mau kaitkan dengan nilai-nilai agama, nilai apa yang benar itu harus dipercayai sebetulnya. Ya, jadi ada terbalikan dan itu menjadi tugas dan tanggung kita untuk kembali menemukan titik temu antara satu pihak nilai-nilai yang kita kembangkan, yang kita anggap selaras dengan ya nilai-nilai ilahi, nilai-nilai ketuhanan ini dengan kemajuan yang harus memang dimasuki dan dijalani oleh para generasi muda kita. Ya, saya kira hanya itulah menjadi tugas dan tinggal kita semua, terutama sebagai sosiolog tadi Prof. Sunyoto sangat banyak memberikan satu gambaran ke depan bagaimana nanti terjadi hal-hal yang sebetulnya kita harapkan tidak seperti itu adanya, tapi menjadi kembali satu kondisi yang mempertemukan antara tadi itu masalah-masalah yang sangat dijajah oleh teknologi dengan ini kemudian nilai-nilai yang sebetulnya menjadi lebih humanistis. Ya. Saya kira itu Pak Sewedi, sekedar lain tambahan-tambahan saya sedikit, dan sekali lagi saya atas nama Ketua Program Studi Sosiologi S3 Universitas Negeri menyampaikan terima kasih banyak Prof. Nyoto. Nanti kalau sudah tidak tidak COVID lagi, nah Pak Nyoto perlu lagi pulang kembali ke Makassar ini ya, mengulang 30 tahun yang lalu, kita ajak lagi dengan teman-teman makan kondro, makan coto, makan pisang ngepe dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya senang sekali Pak. Majoka-joka kabolan apa ketah. Nah, masih bisa bahasa Bugis, luar biasa Pak Nyoto. Bola dapat ya. Ya. Silakan Pak Sewedi. Baik Prof, terima kasih Prof. Seandainya di forum terbuka ini Prof, tepuk tangan yang meriah ini bagi duo kita ini, yang alumni Flinders yang dahsyat ini. Saya satu rumah dulu Pak Nyoto di luar biasa. Sama-sama yang pengajian juga. Luar biasa. Makanya tadi di pembukaan Prof saya sampaikan bahwa Prof Tahir sudah menyampaikan bahwa kalau Prof Sunyoto ini juga teman sekaligus guru spiritual dari Prof Tahir. Jadi sangat luar biasa Prof pencerahannya. Jadi tadi ada beberapa poin yang saya catat, terutama poin mengenai masyarakat informasi ya yang Prof Sunyoto tadi sampaikan bahwa ada karakteristik utama yang menandai era informasi ini. Yang pertama, tidak hanya memonopoli, tapi juga bisa memanipulasi dan juga bisa mengeksploitasi. Dan juga beliau mengingatkan bahwa sekarang ini sudah lahir apa yang disebut dengan prekariat yang jumlahnya sangat besar sekali. Dan saya pikir di era industri 3.0 itu mungkin disebut sebagai kelas proletariat. Tetapi kalau prekariat ini sangat berbeda dengan proletariat. Karena kalau kelas proletariat itu adalah orang-orang yang bekerja di satu tempat, mengalami alienasi, kemudian juga benar-benar tereksploitasi secara fisik dan mental, di mana jadwalnya sangat ketat, kemudian aturannya sangat rigid. Tetapi kalau prekariat ini dia bisa sebenarnya mengontrol waktu. Dalam artian kapan aja mereka mau kerja bisa, tetapi ya kalau dia nggak kerja dia nggak dapat bagian apapun, dan dia tidak bisa mengontrol teknologi dan informasi tadi itu karena dia bagian dari penguasaan atau kontrol dari pemilik modal ini. Kemudian ada fenomena yang menarik yang Prof Sunyoto sampaikan bahwa kelompok prekariat ini sangat rentan sekali karena menyangkut juga keselamatan kerja, safety, dan juga masalah kesehatan yang tidak menjadi perhatian utama para pemilik modal, tapi itu menjadi tanggungan dari
the workers itself. Dan ini sangat berbahaya sekali. Tadi tambahan dari Prof. Tahir cukup menarik, Prof, mengenai adaptive capacity. Nah, memang saya teringat teori evolusinya Darwin ya, bahwa yang bisa survive in the line of evolution is not the strongest one, but the most adaptive one. Jadi saya pikir juga ini sangat relevan karena kalau generasi-generasi milenial nantinya tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi, informasi dan lain sebagainya, maka apa yang saya sampaikan di awal bahwa akan lahirlah apa yang disebut sebagai the useless class. Itu kelas-kelas yang kelompok-kelompok manusia yang keahliannya sudah tidak relevan lagi karena perkembangan teknologi ini kan berlangsung sangat cepat sekali. Dan kalau kita tidak upgrading, seperti yang Prof. Tahir tadi, upgrading capacity, we are going to be lag badly behind. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan olehnya itu saran dari Prof. Sunyoto tadi menarik ini, Prof, mengenai kurikulum sebenarnya. Jadi menyangkut tadi kaitannya dengan bank data ya, di mana riset-riset kita, jurnal-jurnal, dan mungkin saja kurikulum kita memang juga harus adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Jadi kita tidak lagi, ya Prof. Sunyoto tadi menyinggung tentang teori-teori lama yang sudah mulai ya tidak relevan lah dalam berbagai hal. Mungkin kajian-kajian sosiologi bisa memunculkan narasi-narasi baru tentang fenomena-fenomena yang juga sangat baru dan membutuhkan pengayaan intelektual yang juga mengikuti perkembangan zaman. Saya pikir demikian apa yang bisa saya rangkum dari kedua pembicara yang sangat luar biasa. Kita welcome ya kalau ada teman-teman sekalian yang ingin memberikan pertanyaan baik ke Prof. Sunyoto maupun ke Prof. Tahir. Ini kesempatan bagi kita semua nih untuk menggali ilmu guru kita ini. Saya persilakan, bisa juga melalui kolom chat ya kalau ini bisa juga. Ada Pak Suparman saya lihat ini. Selamat datang Pak WD2. Siap. Terima kasih Pak. Selamat barangkali siang ada Prof. Sunyoto, Prof. Tahir. Terima kasih. Barangkali ada ini Pak Suparman, silakan Pak. Sementara Pak Widi belum. Oh iya, siap. Ada juga Pak Hasbi tadi sama Pak Rahmat. Terima kasih Pak Moderator. Silakan. Silakan Pak Rahmat Tabe. Lanjut aja Pak Bedi. Oh lanjut ya. Ada Ustaz Sabik, ada. Siap Ketua. Silakan Ustaz, kalau ada pertanyaan. Dilanjut menyimak dulu sementara. Oh oke. Jadi mungkin tadi itu Prof. Sunyoto mungkin perlu diperdalam ini Prof mengenai informasi tadi itu yang memiliki 3 karakteristik yang sangat mengkhawatirkan Prof, yaitu tentang monopoli, manipulasi, dan eksploitasi. Dan saya pikir ini masuk ranah kajian sosiologi kritis ya, yang saya pikir memang sangat diharapkan di era sekarang di mana kelompok-kelompok seperti kelompok-kelompok prekariat ini itu sudah tidak tetap memiliki semacam adaptive capacity terhadap pemilik modal, tetapi kekuatannya semakin melemah karena tidak lagi bisa melakukan semacam gerakan-gerakan yang bersifat terorganisir dengan baik. Kemudian juga mereka ini terpecah-pecah ke dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga tekanan terhadap pemilik modal ataupun pemerintah juga bargainingnya semakin lemah. Kira-kira bagaimana mensiasati hal ini, Prof, sehingga kelompok-kelompok prekariat ini tidak semakin rentan dan tidak semakin rawan dalam masa-masa yang akan datang? Begini, kalau kapitalisme dulu kan dikritik sebagai kekuatan yang kemudian mengeksploitasi kelompok miskin ya.
Ya, Nah, Prof. jawaban kapitalisme dulu itu ada 3. Satu itu saham ya, saham bisa dibeli oleh buruh. Ya, Prof. Ya. Ya, dengan saham dibeli oleh buruh, maka tidak ada dominasi, tidak ada monopoli. Ya. Yang kedua itu asuransi. Asuransi itu dipergunakan untuk memberikan jaminan, gitu ya. Yang ketiga itu penguatan organisasi buruh, gitu. Dengan begitu maka keputusan tidak bisa dimonopoli oleh pemilik modal. Itu jawaban kapitalisme. Nah, sekarang ini kapitalisme informasi itu tidak cukup, gitu ya, tidak cukup. Itu tetap dibutuhkan supaya kapitalisme tidak merajalela, tapi tidak cukup karena ini ada yang dijual belikan ini informasi. Nah, maka negara maju, ada negara seperti Cina atau seperti Jerman juga, itu tidak boleh masyarakat menggunakan internet seenaknya. Aplikasi-aplikasi itu dikontrol, gitu ya. Kalau itu membahayakan politik, bahkan ekonomi mereka, itu masyarakat tidak bisa akses. Ya. Nah, artinya apa? Ini negara harus kuat ya, pertama. Negara harus hadir dan harus kuat. Nah, kalau tidak, ya mereka tidak punya bargaining power itu. Artinya kalau kamu para kapitalis informasi bermain-main, kamu saya tutup. Gitu. Itu artinya negara punya power seperti itu, ya, kuat itu. Yang berikutnya ya memperbanyak aplikasi-aplikasi yang bisa didistribusikan ke masyarakat maupun ke pengguna, gitu. Sebab kita sekarang ini dikuasai aplikasi itu oleh kelompok ini, kelompok kapitalis informasi ini. Nah, seolah-olah kalau kita tidak memakai aplikasi dia, itu kita kemudian tidak bisa menikmati apa-apa. Nah, inilah gunanya ada kreativitas, ada inovasi ya, ada creativity, ada inovasi, ya, hal baru, dan ada partisipasi. Gitu. Nah, tadi betul, hambatan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia itu kan satu yang tadi Pak Tahir menyebut truth itu ya. Nah, sekarang itu terjadi namanya truth claim, kebenaran hegemoni. Dalam agama kelihatan sekali itu. Kalau tidak dari kelompok saya itu semuanya keliru. Kalau tidak dari kelompok saya, fatwa kelompok saya itu kafir. Itu namanya hegemoni kebenaran. Gitu. Ya. Yang kedua tadi transnational practices yang tidak ada apa namanya, yang kemudian kita rentan gitu ya, seperti KFC transnasional itu. Ya. Lalu yang ketiga itu apa ya? Yang pertama tadi public truth claim tadi ya. Yang kedua transnational practices tadi itu. Dan yang ketiga itu adalah ya bahasa umumnya itu disintegrasi ya, konflik yang kemudian merecoki penemuan-penemuan baru. Nah, sekarang sosiologi mungkin perlu memperbanyak studi semacam itu. Ya, misalnya saja yang sederhana, bagaimana sosiologi mengembangkan studi moderasi beragama, ya, nah, supaya tadi itu menurunkan tensi, supaya energi orang tidak dibawa pada konflik, tapi dibawa pada kreativitas, pada inovasi, ya, pada partisipasi. Nah, misalnya begitu. Cuma tantangannya memang tidak sederhana. Ya. Dan negara harus hadir, ada kreativitas dan inovasi,
Dan disitulah sebetulnya peran perguruan tinggi dari segala bidang ilmu itu pada bank data itu, pada pemilikan data. Masyarakat kita itu di mana sih letaknya, apa yang diinginkan dan seterusnya. Nah, disitulah kemudian kita akan punya daya saing. Ya. Kalau tidak, kalau hanya business as usual, daya saing kita akan rendah. Dan sekarang sebetulnya provinsi-provinsi bahkan kabupaten sudah terjadi itu. Provinsi-provinsi tertentu yang tidak punya kreativitas dan tidak punya inovasi itu ya daya saingnya rendah. Nah, saya ingin beri contoh, ada kawan saya yang aktivis media sosial itu mengordinir sejumlah mahasiswa di Jogja untuk membuat kayak jualan teknik memasak rendang, ya itu dengan seminar webinar seperti ini, internasional seperti ini, itu konsumennya adalah orang-orang Belanda. Jadi di Belanda kata dia cukup 3 euro saja untuk bagaimana teknik memasak rendang itu, ya. Dan kemudian itu diminati banyak orang karena orang Belanda ingin tahu, dan kemudian jadi menghasilkan itu pendapatan itu. Atau di Magelang ada seorang pemuda kelompok itu memenangkan aplikasi program internasional. Ya, jadi bagaimana aplikasi internasional itu ada lomba gitu, bisa dicari katanya di internet, dan kemudian itu dia mengikuti lomba itu dan menang. Dan saya kira bagaimana teknologi informasi dan komunikasi ini dimanfaatkan gitu ya untuk kepentingan seperti itu. Kepentingan yang lebih produktif gitu. Maaf. Nah, ini tadi itu kapasitas adaptif tadi itu, ya. Kapasitas adaptif. Nah, saya tidak tahu ya di Makassar yang bisa dikembangkan. Saya kira potensinya sangat banyak. Makassar pariwisata, perdagangan. Ya. Dan jangan lupa itu tradisi Bugis Makassar itu tradisi Mas Sompe itu ya, merantau. Itu artinya menjelajahi banyak masyarakat, itu jadi unggulan yang luar biasa. Dan sekarang kita pikirkan saja apa kemudian itu. Apa yang kira-kira relasi-relasi yang perlu dibangun untuk yang benefit yang Makassar itu. Ya. Baik, Prof. Ya. Ya. Ada pertanyaan dari audiens? Saya persilahkan. Ini tadi menyambung Prof. Tadi Prof jelaskan tentang bagaimana di era neoliberal ini kapitalisme informasi menemukan breeding ground yang sangat dahsyat sekali. Tetapi di satu sisi juga ini negara tidak mau kehilangan tempat tentunya, terutama dari segi aspek regulasi ya, dan juga sebenarnya lebih ke aspek sphere of influence. Karena kalau dibiarkan pengaruh-pengaruh kapitalis ini itu akan semakin kencang dan negara bisa jadi ketinggalan dalam berbagai hal. Nah, olehnya itu dalam Narrow Corridor, Akomeglu itu menuliskan begini, Prof, bahwa ini ada fenomena munculnya apa yang disebut sebagai digital dictatorship, di mana negara di sisi yang lain seharusnya menjadi regulator bagi balancing between business sectors and civil societies. Tapi di sisi lain negara ini mengambil alih beberapa peran-peran yang seharusnya berlaku di pasar. Misalnya kita lihat bagaimana censoring information, kemudian juga ya kita lihatlah di berbagai platform itu
negara sudah mulai cawe-cawe ya dengan undang-undang ITE misalnya segala macam, kemudian berbagai bentuk perlakuan lah yang dilakukan oleh negara untuk bagian sensorship itu. Nah, kemudian ada kekhawatiran juga, Prof, ke depan itu kalau misalnya teknologi biometrik, kemudian juga negara bisa melakukan surveillance yang lebih ketat, seluruh aktivitas warga negara ini kan bisa dikontrol ke dalam sebuah dashboard yang ya mungkin sangat sederhana, tetapi terutama orang-orang yang punya kecenderungan melawan terhadap rejim, itu kan bisa dideteksi semua, Prof. Dia makan apa, belanja di mana, bahkan mungkin tekanan darahnya apa, penyakitnya apa. Dan itu bisa digunakan oleh negara sebagai senjata untuk menaklukkan kelompok-kelompok yang memang melawan ideologi negara. Kira-kira gimana mengantisipasi itu, Prof? Atau pergulatan ini akan semakin dinamis ke depan atau gimana, Prof, melihatnya? Sekarang pun sebenarnya sudah dilakukan itu. Ya, ya. Jadi bagaimana cara mendeteksi terorisme kan seperti itu. Coba. Ya. Cuma kan begini, negara yang hadir itu kan bukan negara yang otoriter ya, tapi negara yang memang punya komitmen kebangsaan, punya komitmen ya keadilan gitu ya. Iya, Prof. Cuma problemnya banyak di negara berkembang itu termasuk Indonesia itu terjadi public distrust ya. Kepercayaan pada negara itu rendah. Ya, ini tarik menarik terus gitu. Ketika misalnya mereka yang kalah pada pilpres, pilkada itu belum move on gitu. Ya. Nah, inilah saya kira tadi kalau itu agama ada terjadi politisasi agama, itu kemudian bagaimana sosiologi juga bisa berperan. Jadi pernah ditanyakan pada saya begini, apakah buruk politisasi agama atau agama itu kalau Islam itu wahyu dan sebagainya. Yang disebut politisasi agama menurut saya itu bukan mengambil doktrinnya itu, tapi memaknai doktrinnya ya, ismenya. Kalau Islamnya sudah selesai, Islamnya sebagai doktrin. Tapi pemahaman keislaman inilah yang kemudian masih jadi perdebatan itu. Ismenya. Ya. Nah, kalau orang tidak suka pada politisasi agama itu bukan tidak suka pada agamanya, pada Islamofobia doktrinnya, tapi pemahamannya itu. Misalnya memahami jihad dengan bunuh diri ya, misalnya gitu ya, yang sering kita baca di media ya. Itu kan ismenya itu sebenarnya. Ismenya. Nah, inilah saya kira sosiologi punya peran besar kemudian menciptakan atau mengembangkan, mengencourage bagaimana moderasi agama itu supaya isme-isme yang ada itu tidak kemudian menimbulkan konflik. Dulu saya pernah studi tentang Madura. Di Madura konflik etnis itu rendah ya. Padahal banyak Cina, ya. Anti Cina itu rendah. Karena itu kaitannya dengan tembakau. Petani tembakau itu penduduk lokal, lalu juragan yang kulak-kulak tembakau itu Cina. Jadi ada sinergi. Itulah yang disebut interdependensi ekonomi, gitu ya. Ada saling ketergantungan ekonomi. Ya. Nah, tidak bisa ada kelompok tertentu yang sangat dominan ya. Harus ada ketergantungan kepada yang lain. Nah, itu bisa diciptakan itu dengan policy. Ya. Negara hadir bisa menciptakan itu. Kemudian afiliasi silang ya. Olahraga kesenian adalah media yang paling efektif untuk afiliasi silang. Kalau tim sepak bola menang dengan Malaysia itu yang bermain bukan hanya orang Jawa itu, ya, tapi kan orang Bugis, Ambon, ya. Nah ini yang kemudian perlu artinya
ada inclusiveness. Ya. Nah, teman saya dari sosiologi itu Bung Najib Aska, ya. ya, Ya, itu Prof. kenal ya. Kenal, Nah, dia Prof. pernah menyampaikan saya, kenapa ini Jogja itu bisa lebih maju gitu ya. Kenapa Jogja lebih maju? UGM itu pernah punya rektor orang Aceh, punya rektor orang Bangka, pernah punya rektor bermacam-macam. Hanya satu orang yang dari Jogja itu, yang namanya Suroso. Yang lain dari Jember gitu ya. Itu memang habis 9 dulu, habis 9. Ya, itu luar biasa itu, membuka Jogja menjadi inklusif gitu. Bahkan keratonnya itu dijadikan kampus ya, di Pagelaran. Jadi saya kuliah di Pagelaran. Padahal untuk masuk keraton itu harus jongkok itu dulu gitu. Nah, tiba-tiba oleh Sultan 9, habis 9 itu dibuka untuk kampus. Jadi orang dari seluruh Indonesia masuk Jogja. Nah, jadi pluralisme kan, kalau orang-orang terbaik yang dari luar daerah itu masuk Jogja itu. Termasuk yang dari Makassar yang pinter-pinter kan terus di Jogja gitu. Ya. Iya. Nah, kalau sekarang sudah beda ya. Jadi UGM itu memang itu ya. Banyak orang tokoh-tokoh gitu. Ya. Pinter-pinter. Saya bilang betul itu UGM itu banyak orang pintar-pintar karena yang bodoh-bodoh sudah pindah ke Jakarta. Iya, Bro. Luar biasa, Bro. Ya. Sudah jadi menteri dari Dirjen. Iya. Jadi tinggal yang pintar-pintar. Nah, maksud saya bagaimana inklusifme ya itu kemudian dibangun itu di daerah itu gitu. Nah, maaf itu ada teman saya itu bekerja di sebuah universitas tidak di Sulawesi Selatan tapi di tempat lain. Itu saya tanya, kamu sekarang jadi apa? Sulit Pak, itu kalau saya orang Jawa itu jadi kajur, saya sudah sulit katanya. Jadi memang bagaimana perguruan tinggi harus mencoba itu membuka inklusifme ini. Dan pada era otonomi daerah itu ada hambatan besar karena pegawai-pegawai atau staf otonomi daerah itu tidak boleh pindah ke daerah lain. Jadi mulai dari calon pegawai sampai pensiun nanti ya juga di kabupaten itu. Ya. Jadi inovasi dari luar itu tidak tertangkap ya, tidak diaktualisasi. Ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan militer gitu ya? Itu pertanyaan pada saya, mengapa militer kuat gitu. Dulu saya pernah dengarkan ceramah, militer itu punya segitiga untuk membangun leadership. Jadi begitu lulus dari Taruna, dari Magelang atau dari Jogja, dari Surabaya, itu jadi pasukan, korsa, tidak boleh di tempat lain. Pokoknya harus masuk ke pasukan. Lalu digilir ke teritorial, ya, dari Kodim, Korem gitu ya. Nah, dia tahu masyarakat. Komandan Kodim itu tugasnya hampir sama dengan bupati. Dia tugas sosial, politik, pemerintahan meskipun dia militer. Dia tahu itu, tahu tentang sosial. Kemudian dia ke pendidikan ya, sesko. Jadi kalau ingin naik pangkat, dia harus mengikuti pendidikan. Nah, 3 ini diputar sampai kemudian dapat tokoh pemimpin yang memang bagus itu. Sehingga kalau sudah berbintang itu memang kualifikasinya ya, lebih. Kalau tidak dia pensiun di kolonel. Pasti, Prof. Ya. Nah, saya kira ini cara-cara seperti ini mungkin bisa diadopsi gitu. Nah, di perguruan tinggi susahnya harus begitu. Di UGM dulu kita usulkan untuk yang jadi rektor itu ya harus pernah jadi dekan atau wakil dekan gitu supaya tahu administrasi perguruan tinggi. Kalau blank sama sekali ya agak sulit gitu. Ya. Presiden Amerika itu mayoritas itu mantan gubernur. Kecuali Obama ini. Obama bukan gubernur tapi dia adalah
senator. Senator ya. Nah, jadi nilai itu multidimensi, ya. Tidak satu, tidak hanya satu dimensi, tapi juga punya perbandaran pengetahuan yang lain. Nah, itulah inklusifme, keterbukaan itu kata Bung Najib itu modal sosial yang berharga bagi Jogja. Terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan dari Adek Novitasari nih, Prof. Oke. Ini Adinda Novitasari ini menanyakan, tadi sudah disinggung mengenai bagaimana mengantisipasi atau meminimalisir tentang eksploitasi terhadap kelompok-kelompok prekariat itu. Nah, sekarang tapi di sisi lain karena keterbukaan dan lahirnya artificial intelligence ini berpotensi juga menambah pengangguran dan juga mudahnya mengakses data dan memberi peluang kepada kelompok-kelompok teroris untuk melihat kondisi negara. Ini kan secara terbuka ini. Selain itu, perkembangan iptek ini tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi sosial, tapi juga kondisi ekologis. Jadi apakah inovasi perkembangan teknologi ini masih kita perlukan? Itu pertanyaan dari Novitasari. Kemudian juga pertanyaan lanjutannya, Prof, apakah sains dan humanisme ini bisa bersanding? Nah, tadi kan Prof juga sempat singgung tentang tentang humanisme itu. Jadi dia menanyakan ini tentang bagaimana sains dan humanisme itu apakah bisa bersanding atau enggak. Nah, kemudian ada pertanyaan lain, Prof, dari salah satu dosen muda kita, dari Arini Lestari. Beliau menanyakan tentang pemahaman tentang generasi milenial itu 5.0 tidak sedang menghadapi industri 5.0, melainkan society 5.0. Jadi merupakan refleksi revolusi kebudayaan. Nah, di mana teknologi akan menggantikan peran manusia, dan juga ada di situ Internet of Things, data terpusat yang dapat diakses di mana saja, kemudian segala kemajuan yang dijunjung saat ini, kemudian bagaimana dapat tetap mempertahankan kearifan masyarakat tanpa mengesampingkan kecerdasan artifisial yang menjadi modal utama dalam memasuki society 5.0. Itu kira-kira, Prof, pertanyaannya. Silakan, Prof. Ya. Nah, kita suka apa tidak suka? Halo. Ya, Prof, silakan, Prof. Ya. Ya, ini suka apa tidak suka, teknologi informasi akan harus terus berkembang, ya. Ya. Nah, itulah pentingnya literasi. Bagaimana orang kemudian menggunakan untuk yang positif. Karena ini instrumen, ini bukan tujuan teknologi informasi. Dia adalah alat, ya. Alat. Nah, tadi saya contohkan beberapa negara itu mengontrol, negara hadir untuk mengontrol. Tidak boleh itu ditutup itu provider yang kemudian membuat misalnya menimbulkan konflik, menimbulkan macam-macam itu. Bahkan Cina menutup informasi tentang COVID. Ya, kita kan malah dibuka, malah ditambah-tambahi gitu ya, rebutan jenazah COVID gitu. Ada di Jogja, di Solo ada dalang yang tidak percaya dengan COVID, seminggu kemudian meninggal. Ada lagi, saya lupa itu di mana yang ada katanya orang pintar ada di nafasnya dihirup gitu. Ya, betul. Nah, Ya. Jadi ini literasi hadirnya negara itu penting untuk memberikan kontrol itu. Ya, bahkan tadi itu bisa ditutup untuk orang tidak bisa akses. Tapi Cina juga membangun sebuah aplikasi itu. Tidak, oke, kamu tidak boleh pakai ini, tapi ada ini yang pakailah ini gitu. Ini tidak sekedar menutup, tapi memberikan alternatif. Nah, karena ini tidak bisa ini harus dikelola namanya, tidak bisa dihindari, harus dikelola.
kemudian sains dan humanity itu kan sebenarnya idenya Habibie dulu Imtek gitu loh ya. Ya, Ilmu pengetahuan, imam dan teknologi. Iman dan takwa, ya. Iman dan takwa gitu ya. Ya, Tapi kan kita tidak pernah digarap secara serius itu idenya Pak Habibie itu ya. Ya, malah pada pilpres, pilkada sering ditemui tadi itu politisasi agama itu ya. Jadi macam-macam lah, Anda tahu semua itu ya. Anda tahu semua. Jadi malah para ustadz terjebak pada persoalan seperti itu. Padahal idenya Pak Habibie bukan. Itu mestinya di atas itu. Politisi itu rankingnya paling bawah loh. Paling bawah. Di Australia nanti Pak Tahir bisa cek itu. Itu namanya disebut fat cat gitu. Fat itu gemuk, cat itu kucing. Ini politisi itu kucing gemuk, ngeong-ngeong saja. Kita gimana itu para dosen, profesor, dokter malah jadi provokator politik. Harusnya malu gitu. Malu. Jadi profesor, jadi dokter, jadi dosen itu rumit sekali. Kalau jadi politisi kan asal berteriak sambil kecapi kaos jadi anggota. Kalau saya pribadi tidak mau gitu. Jadi ditipu-tipu politisi. Kalau yang lain mau silahkan. Tapi maksudnya itu profesionalisme itu. Nah itu bisa. Idenya Pak Habibie dulu malah sudah mulai dijabarkan dulu ya, oleh JMI dan seterusnya. Nah kemudian yang Industrial 5.0 tadi kan perubahannya ya, temuan teknologinya. Nah society ini kan sistemnya, sistem yang berkembang jadi wadahnya ya. Nah tadi keyakinan saya ini tidak bisa dihindari, tapi dikelola. Nah apa yang dibutuhkan adalah the management atau the managing implementation-nya. Ya. Jadi bagaimana pengelolaan implementasinya itu. Nah, saya kira kita bisa diskusi dengan topik lain gitu. Tapi persoalan implementasi ini menjadi penting. Tidak regulasi dibiarkan saja, tapi regulasi yang diaplikasikan gitu. Nah, saya kira Mbak dosen. Baik Prof, ini ada pertanyaan menarik ini dari Paul Munto. Paul Munto ini Prof adalah dosen FISIP Universitas Musamus, Merauke, Papua. Pak Munto ini menanyakan ke Prof berkaitan dengan pengalaman riset. Pak Munto itu berkaitan dengan sekuritisasi preventif terorisme di Poso. Nah, pertanyaan Pak Munto itu, apa pendekatan yang harus dilakukan dalam rangka menekan aktivitas sosial para calon aktor terorisme yang tanpa diketahui secara nyata sudah berdampingan dengan masyarakat biasa, serta apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial untuk mengantisipasi hal ini. Ini saya kira pertanyaan menarik sekali ini, Prof. Silakan, Prof. Saya kira yang pertama, Otsus Papua itu implementasinya tadi ya, pengelolaan implementasinya itu perlu pembenahan baru. Saya tidak tahu seperti apa, tapi saya kira itu dibutuhkan. Yang kedua, ya harus diimbangi dengan pembukaan kesempatan kerja. Ya, itu kan pengangguran kan kemudian mudah untuk tadi. Yang dikatakan Pak Tahir tadi yang membenarkan yang dipersepsikan itu ya. Nah, kesempatan kerja ini saya tidak tahu seperti apa, tapi saya kira memang harus diciptakan ya. Kalau yang terjadi adalah banyak pengangguran, itu bermacam-macam itu. Kriminalitas, terorisme, dan sebagainya. Dan mungkin sosiologi bisa
berperan untuk studi tentang workplace ya, tentang tempat kerja ya. Di misalnya IT ya, di Thailand IT itu tidak hanya untuk komunikasi seperti kita, tapi untuk sertifikasi produk yang mau diekspor. Taruh misalnya kalau di sebuah daerah ada produk coklat misalnya. Nah, IT itu jadi tempat informasi tentang bibit, tentang produk, bisa tempat berinteraksi antar petani, dan bisa transaksi yang tadi dipakai untuk sertifikasi gitu. Ya. Di sebuah daerah IT di nelayan itu dipakai untuk jadi melaporkan ya, misalnya kalau ada pencurian ikan ya, ada illegal fishing. Iya, illegal fishing. Dilaporkan ke kapal besar, jaringannya itu kapal besar, kemudian di kapal besar itu ke polisi. Juga ketika ada daerah-daerah yang di sana ada banyak ikan, IT-nya dipakai untuk memberikan itu. Nah, saya pernah juga dapat informasi dari seorang pakar lingkungan yang memanfaatkan IT itu untuk mengontrol illegal logging. Ya. Jadi IT itu dipasang di pohon-pohon itu untuk mengontrol illegal logging. Nah, siapa yang mengontrol? Ya, ialah orang-orang yang pencuri-pencuri itu. Dia ditanya, kamu 1 bulan dapat penghasilan berapa? Nah, oke, X gitu. Oke, sekarang kamu saya bayar X, tapi tugas kamu adalah melaporkan kalau ada pencurian. Nah, dia gampang sekali karena dia pencurinya gitu ya. Tapi daripada dia mencuri, toh penghasilan saya lebih gede dari saya mencuri. Itu katanya kerusakan hutan di situ turun drastis itu. Jadi di IT dipakai oleh orang-orang itu untuk mengontrol. Tapi yang ngontrol bukan polisi. Yang ngontrol adalah masyarakat biasa. Dia dapat lapangan pekerjaan, dibayar lebih tinggi, dan kerusakan hutannya, biaya memperbaikinya lebih rendah daripada kalau terjadi illegal logging. Jadi ini ada kreativitas, ada inovasi, ada partisipasi yang sangat kompleks ya Pak. Pak Monto ya? Pak Monto? Iya, Pak Monto, Prof. Pak Monto ya? Iya, Pak Prof. Monto. Jadi kita mungkin bisa diskusi Pak Monto. Tahun pertengahan 2000-an saya terlibat pengembangan infrastruktur untuk pemberdayaan masyarakat di Papua. Dulu ada proyek dari PUPR dan Australia. Jadi bagaimana infrastruktur itu disambungkan dengan tadi informasi, ya, jalan juga dengan informasi, internet dengan informasi, infrastruktur lain dengan informasi, disambungkan dengan interaksi, disambungkan dengan transaksi. Nah, 3 ini kemudian IT punya peran penting untuk membackup 3 kegiatan itu. Baik, Prof. Maaf kalau tidak memuaskan Pak Monto. Bagaimana Pak Monto? Pertanyaannya bagus sekali. Kalau ada tanggapan balik, silakan Pak Monto. Kalau masih monitor. Di sini Prof, saya lihat juga ada rekan kita dari UNAS ya, yang setahu saya juga mengkaji sosiologi agama. Tadi itu kan menarik statement Prof tentang truth claim ya. Itu rejim kebenaran yang memang saat ini lagi getol-getolnya ya. Di era post-truth ini memang sangat berbahaya sekali. Ini ada Ustaz Irfan Yahya. Ada tanggapan Ustaz? Di sini juga ada Ustaz Sabik ya, Muhammad Sabik. Beliau ini alumni Al-Azhar, Kairo, mengkaji sosiologi agama. Bagaimana Pak Ustaz Sabik? Ada tanggapan Pak Ustaz? Wah, udah nggak kelihatan ini. Ini mungkin Prof Tahir ada tambahan Prof, sekaligus closing statement
Prof. Tahir masih ada, Prof? Iya, saya kira cukup menarik kali ya apa yang telah kita diskusikan, sangat mendalam, sangat komprehensif dan menambah cakrawala pengetahuan kita yang selama ini memang sangat mengharapkan informasi-informasi baru terkait dengan tatanan masyarakat, terutama dalam kondisi sekarang ini. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi apa yang kita telah diskusikan pada sore hari ini. Dan insya Allah ya ini kan merupakan satu bahagian daripada kegiatan akademik kita di program Dr. Susilo Yunus untuk selalu melakukan semacam apa ya guest lecturer yang akan memberikan horizon baru ya di dalam kaitan dengan pengembangan kegiatan kita. Dan pada petang hari ini telah diisi dengan sangat brilian oleh sahabat saya Bapak Profesor Sunyoto Usman. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Nyoto. Ya, saya rindu sebetulnya ini ketemu langsung dengan Bapak ini ya. Hanya memang kita dibatasi dulu di media di cyber di sekarang ini ya. Tapi gembira sekali melihat Pak Nyoto segar ya, sehat, alhamdulillah ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada teman-teman lain saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya sore ini. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari apa yang kita saksikan. Dan pada masa-masa akan datang kita akan tetap menyajikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan oleh karena itu dengan barangkali saya cukupkan sampai sekian ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan. Terima kasih banyak Pak Sawedi, Pak Hadirin dan istimewa Pak Profesor Sunyoto. Baik, Prof. Terima kasih. Pak Sawedi. Ya, silakan. Ya. Pak Rahmat ini. Oh, ya. Iya, silakan, Pak Rahmat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sebenarnya nih diskusi kita hari ini dikawal oleh dua dekan di masanya. Tahun 99 saya kuliah di S2, Prof. Tahir dekan divisi Unhas dan Prof. Sunyoto dekan saya di UGM, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berhubungan dengan Prof. Sunyoto, informasikan hal-hal yang baik. Ya. Saya simak tadi, Prof. Ya. Saya ingat sekali kalau Prof. Nyoto menjelaskan selalu kita dituntut ya di mana sosiologinya, di mana sosiologisnya ya. Jadi tentang teori makro mikro ya, tentang apa namanya. Saya kira pengetahuan Prof. Sunyoto tentang Bugis itu luar biasa. Ya. Saya ketika itu memaparkan sesuatu tentang apa namanya budaya kultur ya Bugis ya, ternyata Prof. Sunyoto lebih jauh menjelaskan bagaimana kehidupan di Sidrap ya, Taulotang, bagaimana Pasompe, bagaimana Siri ya. Ternyata Prof. Sunyoto itu orang Bugis, orang Makassar. Iya, peta itu peta. Ya. Dan betul jauh lebih mudah saya lihat sekarang Prof. Sunyoto ya. Prof. Sunyoto, saya mau tanya Prof, ini kan kita bicara tentang peluang dan tantangan ya. Biasanya kalau analisisnya orang ekonomi itu SWOT ya, peluang, tantangan ya, di situ juga ada harapan ya. Kemarin itu Prof, saya lama ikuti diskusi ya ketika NU ulang tahun yang ke-100 di Mas Najib Pasca ya menyampaikan itu ya. Termasuk pembicara itu Elisa Wahid. Dia sampaikan bahwa NU sesungguhnya itu kalau mau jadi negara semua dia sudah memenuhi unsur untuk jadi negara, tapi itu tidak dilakukan. Jadi bagaimana NU dengan Muhammadiyah, ormas-ormas ya dan seterusnya. Yang saya mau tanyakan Prof tentang untuk konteks ini, apakah memang ya sosiologi itu ya sebagai suatu kajian ya sebagaimana yang Prof. Sunyoto tadi sampaikan ya, bahwa mentalitas seorang sosiolog itu bisa mengantisipasi perkembangan zaman. Ya. Konsep-konsep tentang 4.0 dan 5 ya, yang kita akan jelang ke depan itu, apakah seperti ini ya
kita semua ini ya, sosiolog ini masuk kategori antisipatif atau malah kita terlindas dengan kehidupan itu, dengan yang fakta-fakta yang ada sekarang, di mana agama dengan ormas-ormas yang ada sesungguhnya menjadi bagian ya, di situ nanti bercabang, Prof. Dia menjadi bagian, apakah menjerumuskan umat atau malah menjadi menguatkan umat? Karena saya tahu, saya tanyakan ini Prof, karena saya tahu Prof Sunyoto ya dengan Prof Tahir ini ya ulama ya, AGH dalam Andre Guruta Prof ya ini. Gimana menjelaskan itu Prof? Maaf ini murid bertanya ini pada guru, entah Prof Tahir atau Prof Sunyoto menjelaskan itu. Terima kasih. Prof Tahir aja. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi saya kira begini ya, saya kira tadi saya katakan sebetulnya yang persoalan itu kan ismenya tadi itu, pemahamannya tadi itu. Ya. Nah, bukan doktrinnya. Kalau doktrinnya menurut Mas saya sudah selesai, sudah. Ya. Nah, ismenya ini kalau hanya untuk pemberdayaan biasa, untuk pendidikan, kalau Muhammadiyah lain untuk pendidikan, untuk pemberdayaan umat, untuk apa? Misalnya menyantuni yatim piatu ya, itu enggak apa-apa. Isme ini akan menjadi masalah ketika dipakai untuk politik, gitu ya, untuk kontestasi presiden, pilkada. Nah itu lalu menimbulkan pembelahan karena ikatan politik pada organisasi itu punya sifat yang emosional. Pada agama itu kan emosional gitu. Jadi kalau kiainya atau ustadznya dicela itu tidak rela itu, meskipun mungkin keliru dia. Ya, ini ikatan-ikatan emosional ini kalau bertemu dengan politik untuk kontestasi pilkada, pilpres itu memang jadi pembelahan gitu. Nah, saya kira saya tidak tahu ya kalau menurut pidato-pidatonya, misalnya Islam Nusantara atau Muhammadiyah Islam berkemajuan gitu. Dan kan ketua umum PP Muhammadiyah kan dulu mahasiswa sosiologi juga. Itu lebih pada toleransi gitu. Bahkan sering disebut di Muhammadiyah itu sudah selesai itu toleransi. Ya. Lebih 60% mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Kupang itu non muslim. Jadi Muhammadiyah sudah tidak punya problem itu. Gitu. Ya. Nah, tadi organisasi mainstream ini sudah tidak punya problem dengan toleransi, tidak punya problem dengan local knowledge atau local wisdom, gitu. Mereka tetap mengakui itu. Lalu ketika ketemu politik itu lalu tadi itu yang serut itu tadi ya, Pak Tahir membenarkan yang dipercayai, percaya yang benar. Post-truth ya. Iya, itu lalu bersentuhannya dengan situ. Nah, saya tidak tahu keikhlasan para elit agama itu untuk tidak memanfaatkan ismenya untuk kontestasi politik. Ismenya dipakai untuk pendidikan kalau itu ya, Muhammadiyah NU. Untuk kesehatan ya, rumah sakit. Untuk nyantuni kelompok miskin gitu ya. Lasis itu. Itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Siapapun. Pendidikan enggak apa-apa itu. Non muslim bisa sekolah di Universitas Muhammadiyah misalnya gitu. Nah, ya, NU bisa menjaga gereja. Artinya toleransi itu mereka enggak apa-apa. Tapi ketika bersentuhan dengan pilkada, ismenya ya, bukan agamanya ya. Islamismenya lah ya,
Kristenismenya, politikismenya, Hinduismenya. Ya. Karena Hindu kan bermacam-macam ismenya. Itu kemudian jadi pembelahan. Nah, kemudian Pak Rahmat saya kira berpulang pada elit-elit agama ini. Ikhlas apa tidak? Untuk tidak menciptakan pembelahan itu. Kalau mereka ikhlas, sudah tidak ada masalah. Tapi kalau mereka tidak ikhlas itu maksudnya gini, ya baiknya bupatinya saya lah, papresnya saya, menterinya dia, gitu. Itu sudah tidak ikhlas itu. Ya, meskipun pidatonya kita ikhlaskan semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke. Dan dia secara sempit mengabstraksikan bangsa itu, kelompoknya itu. Saya kira itu Pak Rahmat. Ini pertanyaan yang sensitif ini. Anda gimana? Kiai Yahya Stakuf itu dulu asisten saya. Oh, luar biasa. Pak Haidar itu S2, S3, saya MD. Dan Nasir, ya. Betul. Saya nggak mau diajak diskusi itu Pak Rahmat. Izin Pak Moderator, satu lagi Prof Nyoto. Mesti adakah nilai keikhlasan ya dalam berpolitik, Prof? Sebagaimana kita sering dengar ya pada saat terpilih ya langsung diklaim bahwa inilah amanah. Ya. Konsep amanah seperti apa sesungguhnya? Terima kasih, Prof. Ya, mana dan tidak itu tahu setelah selesai jabatan. Belum bekerja kok sudah aman. Nah, setelah jabatannya selesai, amanah apa tidak gitu ya. Bisa dipilih lagi apa tidak gitu. Kalau bisa lagi, oh itu berarti kemarin dia amanah gitu. Saya kira ini Pak Rahmat tadi ketika ketika isme itu dipakai untuk memaknai politik, itu lalu aneh-aneh Pak jadinya. Betul, Prof. Nah, kalau itu ya mestinya harus ikhlas untuk jangan misalnya elit-elit agama itu serahkanlah kontestasi politik itu misalnya jangan dengan dia gitu. Dia tetap di atasnya gitu ya. Tetap di atas. Juga orang perguruan tinggi jangan ikut-ikutan gitu. Tapi kan susah Pak. Susahnya itu universitas yang berhasil itu kalau rektornya jadi menteri. Ya itulah politik, itulah Indonesia. Mungkin tipe idealnya masih agak lama harus kita perjuangkan. Baik. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Saya kira itu tadi saya tidak menginterupsi dialog guru dengan murid. Jadi, saya lihat asik sekali, jadi sangat mengalir ya, dan sangat luar biasa sekali. Jadi, terima kasih Pak Sawedi. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi saya pikir karena waktu sudah lewat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, saya pikir sudah saatnya kita menyudahi diskusi yang sangat luar biasa dahsyat ini dan pencerahan yang sangat indah ya dari Prof. Sunyoto dan juga Prof. Tahir. Dan saya pikir jangan bosan-bosan Prof. Sunyoto kalau diundang lagi nantinya Prof. Ya. Diundang ke Makassar kan? Insya Allah Prof. Insya Allah. Nanti kalau pisang hijau sama Palu Butu, urusan Pak Rahmat itu Prof. Siap. Ya, sama kalau masih bisa makan konro sama palu basah. Konro masih bisa. Wah, luar biasa. Iya, Prof. Jadi terima kasih sekali lagi Prof. Sunyoto, juga Prof. Tahir, terima kasih Prof. Dan juga para sahabat sekalian yang sempat mengikuti diskusi yang luar biasa tadi ini. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas seluruh partisipasi dari teman-teman sekalian, baik dari mahasiswa S1, S2, dan S3, dan juga alumni-alumni kita, dan juga dari beberapa universitas yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya pikir
dengan ini kita mengakhiri diskusi kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya, Prof. Sujanto, terima kasih Prof. Sehat walafiat Prof. Ya, amin, amin. Amin. Ya. Izin lab Prof, izin lab semuanya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicari, dilihat bicara.